Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Stiva A 2018 dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar. Saat ini kami akan memaparkan materi tentang preformulasi sediaan semi padat. Untuk itu, kita harus tahu apa itu preformulasi dan bagaimana itu sediaan semi padat. Jadi, preformulasi merupakan tahap awal dalam rangkaian proses pembuatan sediaan farmasi yang berpusat pada sifat-sifat fisika kimia zat aktif, di mana hal ini dapat mempengaruhi penampilan obat dan perkembangan suatu bentuk sediaan farmasi. Hal ini bertujuan untuk perumusan atau penyusunan. Nah, untuk sediaan semi padat biasa juga disebut dengan sediaan semi solid. Sediaan semi solid merupakan sediaan yang berbentuk lunak, namun tidak padat dan tidak cair. Umumnya, sediaan semi padat digunakan untuk penggunaan topikal yang diaplikasikan pada kulit atau membran mukosa yang memberikan efek lokal atau sistemik. Nah, setelah mengetahui apa itu preformulasi dan apa itu sediaan semi padat, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mempreformulasikan sediaan semi padat. Yang pertama yaitu jenis sediaan semi padat. Apakah kita akan membuat sediaan krim, salep, pasta, ataupun gel? Hal ini harus dipertimbangkan sesuai dengan tujuan penggunaan dan indikasi dari si pemakai nantinya. Yang kedua yaitu zat berkhasiat atau yang sering kita sebut sebagai zat aktif. Nah, dosis dari zat aktif harus disesuaikan dengan target atau si pengguna. Apakah dosis yang kita berikan untuk orang dewasa, untuk anak-anak, ataupun untuk bayi itu sudah sesuai atau belum. Yang ketiga yaitu pemilihan bahan-bahan yang harus ada dalam sediaan. Hal ini akan menunjang keberhasilan dari sediaan yang akan kita buat. Nah, hal ini berhubungan dengan poin yang keempat yaitu sifat fisika kimia bahan. Sebelum membuat suatu sediaan, maka kita perlu memperhatikan sifat fisika kimia dari bahan-bahan yang akan kita pakai nantinya. Nah, sediaan semi padat ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu krim, yang kedua salep, yang ketiga pasta, dan yang keempat gel. Nah, di sini saya akan membahas tentang krim dan pasta. Yang pertama adalah krim. Krim adalah sediaan setengah padat berupa emulsi kental mengandung tidak kurang lebih dari 60% kadar air, dimaksudkan untuk pemakaian luar. Krim termasuk sediaan topikal. Ada 2 jenis tipe krim, yaitu tipe minyak larut dalam air dan tipe air larut dalam minyak. Selanjutnya kita bahas tentang pasta. Apa sih itu pasta? Sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditujukan untuk pemakaian topikal. Pasta pada umumnya mengandung sejumlah besar bahan padat kurang lebih dari 50% dibandingkan salep, sehingga konsistensinya lebih keras ataupun padat. Pasta sendiri dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pasta berlemak, pasta kering, pasta pendingin, dan pasta dentifrices. Sediaan salep, di mana sediaan semi padat yang terdiri dari substansi berminyak atau terdiri dari emulsi, lemak, atau lilin yang mengandung air dalam proporsi relatif tinggi. Kemudian gel, bentuk semi solid, baik berupa suspensi, partikel halus, anorganik, ataupun molekul organik besar yang saling berinterpenetrasi dengan cairan. Karena saat membentuk gel tidak larut sempurna atau karena membentuk agregat yang dapat membiaskan cahaya, maka sistem ini dapat bersifat jernih. Selanjutnya, bahan-bahan yang harus ada dalam sediaan semi padat. Yang pertama, krim. Adapun bahan-bahan yang harus ada dalam sediaan krim meliputi pelembab atau humektan. Pelembab atau humektan ditambahkan dalam sediaan topikal dimaksudkan untuk meningkatkan hidrasi kulit, di mana hidrasi pada kulit menyebabkan jaringan menjadi lunak mengembang dan tidak berkeriput sehingga penetrasi zat atau lebih efektif. Contoh zat tambahan ini adalah gliserol PEG dan sorbitol. Selanjutnya, zat berkhasiat. Sifat fisika dan kimia dari bahan atau zat berkhasiat dapat menentukan cara pembuatan dan tipe krim yang dapat dibuat, apakah krim tipe minyak dalam air atau air dalam minyak. Selanjutnya, zat pembawa. Zat pembawa adalah bagian inaktif dari sediaan topikal, dapat berbentuk cair atau padat yang membawa bahan aktif berkontak dengan kulit. Selanjutnya, bahan pengemulsi. Umumnya berupa surfaktan anion, kation, atau non-ion. Pemilihan surfaktan didasarkan atas jenis dan sifat krim yang dikehendaki. Untuk krim tipe minyak dalam air, digunakan zat pengemulsi seperti triethylenolamine, stearat, golongan sorbitan, polisorbat, dan poliglikol. Untuk membuat krim tipe air dalam minyak, digunakan zat pengemulsi seperti lemak bulu domba dan setil alkohol.
Selanjutnya ada pengawet yang dimaksudkan untuk meningkatkan stabilitas sediaan dengan mencegah terjadinya kontaminasi mikroorganisme. Karena krim mengandung air dan lemak yang merupakan media tumbuh bagi mikroorganisme, makanya kita butuh pengawet untuk meningkatkan stabilitasnya. Selanjutnya adalah penstabil. Penstabil ditambahkan agar dapat mempertahankan stabilitas krim serta mencegah terjadinya kerusakan pada krim. Misalnya terjadi inversi di mana terjadi perubahan tipe krim yang awalnya minyak dalam air menjadi air dalam minyak. Atau coalescence, yakni terbentuknya droplet-droplet yang saling bergabung. Yang selanjutnya adalah penetrasi. Penetrasi merupakan bahan yang ditambahkan agar zat aktif dalam krim dapat terserap ke dalam stratum corneum. Contoh penetrasi pada sediaan krim topikal adalah IPM atau biasa disebut juga dengan isopropyl myristat. Selanjutnya salep dapat terdiri dari substansi berminyak atau terdiri dari emulsi lemak atau lilin yang mengandung air dalam proporsi relatif tinggi. Adapun basis salep yang pertama yaitu basis hidrokarbon atau bersifat lemak, memberikan efek emulien, dapat melekat di kulit dalam waktu yang lama. Sukar dicuci dapat mengurangi penguapan kelembapan pada kulit, mudah menyebar saat digunakan di kulit. Yang kedua yaitu basis serap, berperan sebagai emulien meski daya penutupan terhadap kulit tidak seperti pada basis berlemak. Basis ini tidak mudah hilang dengan pencucian dengan air. Basis salep ini dapat digunakan untuk mencampurkan larutan berair dan berlemak. Yang ketiga yaitu basis yang dapat dicuci dengan air, merupakan emulsi minyak dalam air. Finishing cream dapat digunakan pada luka yang basah dengan sistem emulsi minyak dalam air, mempunyai kemampuan menyerap cairan yang dikeluarkan oleh luka. Yang keempat yaitu basis yang larut dalam air atau tidak mengandung lemak. Basis ini sangat mudah melunak dengan penambahan air, sehingga larutan ini tidak efektif jika dicampur dengan larutan berair. Lebih baik jika dicampur dengan bahan yang tidak berair atau bahan padat. Selanjutnya yaitu pada sediaan pasta. Adapun bahan-bahan yang harus ada dalam sediaan pasta yakni yang pertama, bahan abrasif atau pembersih dan penghalus digunakan pada konsentrasi 20% sampai 40%. Yang kedua, bahan pelembab digunakan untuk mencegah kekeringan atau mengerasnya sediaan pasta pada udara terbuka dengan konsentrasi 10 sampai 30%. Yang ketiga, surfaktan digunakan pada konsentrasi 1% sampai 2%. Yang keempat, bahan pengawet. Bahan pengawet ini digunakan untuk melindungi sediaan pasta terhadap pertumbuhan mikroba. Digunakan pada konsentrasi 0,25% sampai 1,0%. Selanjutnya yaitu bahan pengikat dengan konsentrasi 1-5%. Digunakan untuk mencegah terpisahnya bahan yang padat dan cair selama penyimpanan, misalnya yaitu NaCMC. Selanjutnya yaitu bahan pengaroma. Digunakan untuk menutupi rasa tidak enak dari bahan aktif dan bahan lainnya, contohnya cinnamon, peppermint, mentol, gliserol, dan sorbitol. Selanjutnya yaitu bahan pemanis, misalnya natrium sakarin, digunakan untuk memisahkan pasta gigi, walaupun dalam beberapa hal glukosa jarang digunakan. Alasan dipilih sakarin karena sakarin lebih manis daripada gula. Selanjutnya, bahan-bahan yang harus ada dalam sediaan gel, yaitu berdasarkan karakteristik cairan gel terdiri dari gel hidrofilik dan gel hidrofobik. Gel hidrofilik umumnya mengandung komponen bahan pengembang, air, penahan, pelembab, dan pengawet. Karakteristik gel jenis ini mempunyai aliran thixotropik, tidak lengket, mudah menyebar, mudah dibersihkan, kompatibel dengan beberapa eksipien, dan larut dalam air. Sedangkan untuk gel hidrofobik memiliki basis yang umumnya mengandung parafin cair dan polietilen atau minyak lemak, dengan bahan pembentuk gel koloidal, silika atau aluminium atau zinc sabun. Gel ini tersusun dari partikel-partikel anorganik. Bila ditambahkan ke dalam fase pendispersi, maka akan terjadi interaksi antara basis gel dan fase pendispersi. Basis gel hidrofobik tidak secara spontan menyebar. Baiklah,
Yang terakhir yang harus diperhatikan dalam reformulasi sediaan semi padat itu mengenai sifat fisika kimia. Nah, sifat fisika kimia di sini dalam hal ini itu zat aktif dan bahan-bahan tambahan yang akan digunakan nantinya. Berikut ini poin-poin terkait dari sifat fisika kimia yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu ada nama resmi, kemudian nama lain, kelas fungsionalnya, BM atau RM, berat molekul atau rumus molekulnya, pemeriannya. Pemeriannya di sini itu terkait bentuk, warna dan baunya. Selanjutnya itu kelarutan dari bahannya. Selanjutnya pKa atau pH dari bahannya. Selanjutnya itu stabilitas. Nah, stabilitasnya di sini itu stabilitasnya terhadap air, stabilitas suhunya dan stabilitas pH-nya. Selanjutnya ada inkompatibilitas. Selanjutnya itu toksisitasnya, penanganan, dan yang terakhir itu penyimpanan. Penyimpanannya di sini maksudnya bahannya itu disimpan dalam apa? Misalnya disimpan dalam wadah yang kedap udara, atau disimpan dalam wadah yang tertutup rapat, disimpan dalam wadah yang tertutup baik, seperti itu. Nah, itulah tadi materi mengenai preformulasi sediaan semi padat. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan kita semua. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.